بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: المعلم 28 فتاوى حول أحكام تلاوة القرآن وغير ذلك. هذا المعلم هو أطول المعالم، يحتوي على فتاوى تتعلق بأحكام تلاوة القرآن وغير ذلك من المسائل، فهي فوائد. والغالب في هذه الفتاوى أنها منقولة عن اللجنة الدائمة، وكان شيوخنا حفظهم الله ورحم من مات منهم إذا سمعوا بالفتوى من اللجنة الدائمة فإنهم غالبا يكتفون بها. فإذا سئل عن مسألة وللجنة الدائمة فيها جواب نقل هذا الجواب، مع أنه من علمائنا الكبار، لكن توقيرا واحتراما لهؤلاء الأفذاذ الكبار علماء اللجنة الدائمة. Kemudian ya rambu-rambu yang ke-28 disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, yaitu tentang fatwa-fatwa terkait dengan hukum dalam baca Al-Qur'an, ya, dan yang selain dari itu. Dahulu ya guru-guru kami, mereka juga termasuk ya ulama kibar, apabila sebagaimana yang disebutkan di sini yang akan datang, bahwasanya kebanyakan fatwa itu disebutkan adalah fatwa Lajnah Daimah ya, di negeri Saudi Arabia, ya, dan dahulu guru-guru kami sungguhnya mereka ya secara umum ya mereka mencukupkan apabila mereka yang mendengarkan fatwa dari Lajnah Daimah, ya, maka mereka mencukupkan dengannya, padahal mereka adalah termasuk ya ulama kibar. Akan tetapi ini sebagai bentuk penghormatan dan upaya dari mereka, yaitu ulama yang mereka menganggapnya lebih kibar, ya, maka mereka mencukupkan dengan fatwa Lajnah Daimah. فالمؤلف حفظه الله نقل هذه الفتاوى من اللجنة الدائمة، وبعضها من فتاوى الشيخ الجليل العالم الكبير الفوزان، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا المعلم هو آخر معالم هذا الكتاب، فننتبه إلى هذه المسائل التي ستذكر وتفهم إن شاء الله ويعمل بها. Dan juga ya disebutkan ya dalam ma'alim di sini, yaitu rambu-rambu di sini adalah fatwa dari ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, di samping dari fatwa Lajnah Daimah, ya, maka ya nanti akan ya disebutkan di dalamnya. Dan juga sebagai tanbih ya bahwasannya ya apabila kita ya mendengarkan dari fatwa mereka, ya supaya kita untuk ya mengikutinya, untuk mendengarkannya. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، فهذا المعلم عبارة عن سؤال وجواب. فالسؤال الأول قوله: هل تجوز قراءة القرآن لمن كان مضطجعا أو قائما أو ماشيا؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يجوز ذلك. إذن يجوز أن تقرأ القرآن مضطجعا، ويجوز أن تقرأه قائما وماشيا وجالسا. قال: لأن الأصل الجواز، ولم يوجد دليل يدل على المنع منه، ولعموم قول الله في وصف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقراءة القرآن من الذكر، وأنزلنا إليك الذكر، فقراءة القرآن من الذكر. والله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في أحوالهم كلها. فهذا دليل
على جواز قراءة القرآن في أي حال أنت عليها، مضطجعا أو قائما أو ماشيا أو قاعدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Jadi dalam rambu-rambu yang ke-28 ini adalah ya ibarat soal dan jawab. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis, apakah boleh ya membaca Al-Quran Al-Karim bagi orang yang dia dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berjalan. Ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah itu ya maka hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya adalah boleh yang demikian itu, yaitu membaca dalam keadaan ya berbaring atau dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berjalan. Karena asalnya adalah boleh dan tidak didapati dalil yang menunjukkan akan larangan yang demikian itu. Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya pada pensifatan orang-orang yang berakal, itu adalah mereka alladzina yadhkurunallah, itu mereka adalah orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu mereka berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan juga dalam keadaan berbaring. Dan membaca Al-Quran termasuk zikir ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikr, dan sungguhnya kami telah menurunkan padamu az-zikr. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. السؤال الثاني: هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويلقي السلام عليه هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ليرد السلام؟ ويقرأ ما تيسر من القرآن، مر عليه رجل فسلم عليه، هل يقطع قراءته ويرد السلام أو ماذا؟ هذه المسألة. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يرد السلام على من سلم عليه ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين، فضيلة القراءة التي هو فيها وفضيلة رد السلام. ومر بنا أنه إذا عاد إلى القراءة في مثل هذا فإنه من الآداب أن يستعيذ، أن يعيد الاستعاذة. لماذا؟ لأن السلام عارض لا يتعلق بالقراءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian soal yang selanjutnya, ya apakah boleh, yaitu ketika ya seorang membaca Al-Quran, ya kemudian ada seorang yang lain yang lewat ya padanya, kemudian mengucapkan salam padanya, apakah boleh dia memutus dari membaca Al-Quran ya, dan membaca Al-Quran, kemudian dia menjawab salam ya, kemudian jawabannya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah itu jawabannya adalah dia menjawab salam ya atas orang yang telah memberikan salam padanya ya, kemudian dia kembali ya membaca Al-Quran ya, karena ini adalah untuk mengumpulkan di antara dua keutamaan, yaitu keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan menjawab salam ya, sebagaimana telah lewat ya bahwasanya apabila seorang terputus ya dari suatu amalan ya, karena suatu amalan ya, maka dia mengulang isti'adzah kembali, itu mengulang ya ta'awud kembali. السؤال الثالث: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه؟ إذن هذا طالب يريد القراءة على شيخ، يريد أن يتعلم قراءة القرآن أو يعرض القرآن على يد شيخ، وهذا الشيخ لا بد أن يأخذ منه مالا،
فإن امتنع عن إعطائه المال امتنع عن القراءة، إذا لن يقرئه إلا بمقابل، لن يقرئه إلا بأجر معين. الجواب من اللجنة: نعم، يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، إذا يجوز ذلك. وفي المسألة خلاف، وأصح أقوال العلماء كما بينت اللجنة الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث عام والتعليم داخل فيه، رواه البخاري. ولمسيس الحاجة إلى ذلك، بعض الشيوخ إن لم يعطى لن يستطيع أن يتفرغ للتعليم، لن يتفرغ للتعليم وسينقطع عن تعليم القرآن. هذه الحاجة، مسيس الحاجة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian soal yang ketiga, apakah boleh itu seorang belajar Al-Quran ya di hadapan seorang syekh yang dia mensyaratkan yaitu mengambil balasan atau upah tertentu. Ya, dia mengambilnya yang diambil oleh syekh ini. Ya, bersamaan dengan padahal diketahui bahwasannya syekh ini ya tidaklah mengambil apabila dia tidak mengambil upah maka dia tidak akan mengajarinya. Jadi apabila tidak mengambil upah maka ya dia tidak akan mengajarinya. Jawabannya yaitu adalah na'am, yaitu ya boleh, yaitu mengambil upah dalam mengajari Al-Quran. Ya, pada pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama, ya, karena keumuman ya sabdanya alaihi salatu wassalam, sungguhnya suatu yang berhak untuk kalian ambil padanya ya dalam ajr, yaitu dan ajr di sini maksudnya adalah umum, yaitu dan mengajari Al-Quran itu termasuk di dalamnya, yaitu mengajari Al-Quran itu adalah ya termasuk di dalamnya, yaitu boleh diperbolehkan untuk mengambil ya upah atau muqabil, yaitu balasan ya dari pengajaran. Ya, balasan dari pengajaran yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga karena kebutuhan yang sangat akan yang demikian itu. Karena seorang syekh terkadang ya tidak bisa mengkhususkan waktunya dalam mengajarkan, melainkan ya apabila diberikan ya sebagai balasan dari pengajarannya. وفي الفتوى بيان الجواز، ولا شك أن معلم القرآن إن كان عنده ما يكفي فتعليمه بالمجان خير من أخذ الأجرة، لا شك أن هذا هو الأفضل، أن يعلم بالمجان. Apabila seorang syekh yaitu pengajar Al-Quran yang memiliki kemampuan atau dia kaya, maka lebih baik ya baginya ya dalam mengajari adalah dengan gratis atau tidak memungut biaya. السؤال الرابع، قال السائل: يستخدم بعض الناس في المسجد النبوي عندما يريدون حفظ القرآن الكريم آيات من القرآن مختلفة تكتب على ورقة ومن ثم توضع في الماء ويشرب، وهذا حسب قولهم يساعدهم على حفظه بسهولة ويسر، ونحن لا نعلم هل هذا بدعة أم لا، وما حكم الإسلام فيها؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا بدعة ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله. إذن يقول السائل أن هناك من الناس من يكتب آيات في ورقة مختلفة، آيات في ورقة، ثم يضع هذه الورقة في الماء، ثم يشرب ماذا؟ الماء.
يريد أن يحفظ القرآن بهذه الطريقة، يقول هذا أسهل، يسهل علينا الحفظ، يسهل علينا الحفظ. فجواب اللجنة أن هذا إيش؟ بدعة، أن هذا بدعة لا أصل له عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لنا فيه دليل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. وانتبه لقول اللجنة الدائمة فيما نعلم، فيما نعلم. هكذا ينبغي لطالب العلم إذا سئل فأجاب أن يحصر ذلك في علمه الذي علمه، فتقول لم يمر بهذا الشيء فيما قرأت، أو هذا الشيء لم نره وتسكت، لا، قل فيما اطلعت عليه، فيما قرأته، فيما وصل إلي، وهكذا. فاحصر فهمك وعلمك وجوابك فيما اطلعت عليه. هذا من الأدب. Kemudian soal yang selanjutnya, ya sebagian manusia ya mereka menggunakan ya di Masjid Nabawi itu ketika mereka hendak menghafal Al-Qur'an Al-Karim, ya ayat-ayat dari Al-Qur'an ini berbeda-beda yang mereka tulis ya dalam sebuah kertas, kemudian ya di sana mereka letakkan di air, ya diletakkan di air, ya lalu dia minum, ya. Dan ini sebagaimana ya yang mereka katakan akan membantu mereka dalam menghafal Al-Qur'an Al-Karim dengan mudah, ya, dengan mudah ya akan membantu mereka dalam menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Dan kami tidak mengetahui apakah ini ya merupakan perbuatan bid'ah ya ataukah tidak, ya, dan apa hukum agama Islam dalam ya hal tersebut. Ya, kemudian ya diberikan jawaban padanya, yaitu adalah fatwa Lajnah Daimah, ya bahwasanya ini adalah ya setelah muji Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu maka ini adalah bid'ah, ya tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak pula dari sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ya fima na'lam, ya disebutkan di sini fima na'lam, yaitu terhadap apa yang kami ketahui. Kemudian wabillahi taufik, ya, dan bersalawat pada Rasulullah SAW dan keluarganya dan sahabatnya. Itu apa? Maka di sini ya untuk perhatikan ya perkataan ya Lajnah Daimah terhadap apa yang mereka telah menelitinya, ya terhadap apa yang mereka menelitinya. Maka kita sebagai penuntut ilmu untuk ya memperhatikan akan hal ini. السؤال الخامس يقول السائل: بعد قراءة القرآن الكريم هل يجوز لنا أن نذهب إلى الحمام مباشرة أم نغسل اليد قبل دخول الحمام، علما بأن المجاري طريقها واحد سواء مغسلة الأكل أو الحمام. يقول إذا قرأ القرآن ويريد أن يدخل الحمام، هل يدخل الحمام مباشرة أو يحتاج أن يغسل يده قبل الدخول إلى الحمام، لأنه أمسك المصحف، فبعد أن يمسك المصحف هل يدخل الحمام مباشرة أو يحتاج إلى أن يغسل يده قبل دخول الحمام؟ الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام. إذا قراءتك للقرآن وإمساكك للمصحف الشريف لا يشترط بعده أن تغسل يدك، لا، هذا ما في له دليل. فلذلك تقول اللجنة لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian soal yang selanjutnya, itu soal yang kelima, yaitu adalah setelah membaca Al-Quran Al-Karim, apakah boleh bagi kami ya kami pergi ya ke toilet atau kamar mandi secara langsung, dan kami ya mencuci tangan ya sebelum ya masuk ke dalam hamam, yaitu ke kamar mandi. Ya diketahui bahwasanya saluran airnya, yaitu jalan airnya itu adalah satu, ya sama saja apakah itu saluran untuk mencuci ya untuk mencuci makanan
ya atau saluran hamam, yaitu kamar mandi? Jawabannya, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat pada Rasulullah SAW, ya, jawabannya adalah tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan mencuci tangan setelah membaca Al-Qur'an. Ya, tidak pula yaitu mencuci tangan di tempat cuci, ya, mencuci makanan, ya, atau yang semisalnya, tidak pula di kamar mandi, ya, karena tidak ada dalil, ya, di dalamnya dalam permasalahan ini. Wabillahi taufik, dan setelahnya. السؤال السادس يقول السائل: نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به على عينيه ووجهه، فهل هذا وارد في الشريعة؟ أرجو إفادتي. بعض الناس إذا قرأ القرآن وانتهى من القراءة ماذا يصنع؟ هذا وارد أو لا؟ هذا حاصل أليس كذلك؟ نراه. هذا هو السؤال. الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر. لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر، فلا ينبغي فعل هذا الشيء، ليس له دليل، ليس له دليل، وما لا دليل له يترك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فالعبادات توقيفية، لا تشرع عبادة يشرعها الشخص دون دليل، لا بد من دليل. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang keenam, kami memperhatikan, ya, bahwasanya sebagian ikhwan, ya, sebagian saudara-saudara kita, ya, ketika mereka telah selesai membaca Al-Quran Al-Karim, ya, kemudian mereka berdiri, mencium mushaf, ya, sebagaimana yang ditunjukkan beliau, kemudian, ya, dia usapkan, ya, dia usapkan dengannya, yaitu dengan mushaf, yaitu pada matanya, kedua matanya, dan juga, ya, pada wajahnya. Maka apakah hal yang seperti ini, ya, datang dalam syariat? Ya, kami mohon, ya, faedahnya. Jawaban dari Lajnah Ad-Daimah yaitu setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan shalawat pada Rasulullah SAW, adapun setelah itu kami tidak mengetahui yang demikian itu ada asalnya, ada sumbernya di dalam syariat yang suci. Ya, wabillahi taufik, dan yang setelahnya. Kemudian, ya, bahwasanya beliau tambahkan ibadah itu adalah suatu hal yang tauqifiyah, yang harus, ya, berdasarkan dengan dalil, maka tidak sepantasnya seorang melakukan suatu, ya, melainkan dengan apa yang terdapat, ya, di dalam dalil yang sahih. السؤال السابع: ما حكم قراءة القرآن على القبور؟ وما حكم قراءة القرآن 3 أيام على الأقل في بيت الميت؟ ما حكم قراءة القرآن على القبور؟ يذهب إلى المقبرة ويقرأ إيش؟ القرآن عند مقابر المسلمين. وهكذا إذا مات لنا ميت، ما حكم قراءة القرآن 3 أيام في بيته على الأقل؟ الجواب تقول اللجنة: أولا، قراءة القرآن على القبور حرام قراءة القرآن على القبور. والصحيح من قولي العلماء أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت، بل هو بدعة. وقد صدر في ذلك فتوى عن سؤال مماثل هذا نصها: قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته للميت، ولا يجوز دفعها لمن يقرأ، وليس فيها ثواب، والحالة هذه، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت،
لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة. وقد قال العلماء إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى الميت. يقول في آخر السؤال: من قرأ لأجل المال لا ثواب له، فكيف يهدي إلى الميت ما لم يعطه؟ فإنه ليس له ثواب. يقول العلماء: من قرأ القرآن لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى الميت؟ قال: والأصل في ذلك أن العبادات مبنية على الحظر، المنع، مرة قبل قليل التوقيف، فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو رد. قال: وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذا العمل المبتدع مردود على صاحبه. قال: وهذا العمل الذي يسأل عنه أو يسأل عنه السائل لا نعلم أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والخير كله في اتباع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم به مع حسن القصد. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والشر كله بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف القصد بالعمل لغير وجه الله. إذن هذا كله في جواب إيش؟ السؤال الأول، وهو قراءة القرآن عند القبور، وهكذا إهداء ثواب القراءة للميت. ثانيا: الجلوس في بيت الميت أو غيره 3 أيام أو أكثر للتعزية وقراءة القرآن على الميت لا يجوز. هذا الشطر الثاني من السؤال، أن يقرأ القرآن 3 أيام أو أكثر في بيت الميت، هذا كذلك إيش؟ لا يجوز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian soal yang ke-7, ya, apakah hukum membaca Al-Quran di atas kuburan? Ini membaca Al-Quran di kuburan, ya. Ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah hukum membaca Al-Quran selama 3 hari? Ya, paling sedikitnya di rumah orang yang tertimpa kematian. Jawabannya, yang pertama, membaca Al-Quran di kuburan atau di atas kuburan hukumnya adalah haram, dan ini hukumnya adalah haram. Dan yang sahih dari 2 pendapat ulama bahwasanya pahala bacaan yaitu yang dibaca di atas kuburan atau di kuburan tidak akan sampai ke mayit. Ini tidak sampai kepada mayit. Bahkan ini adalah merupakan perbuatan bid'ah. Ini adalah perbuatan bid'ah dan telah dikeluarkan pada yang demikian itu pada fatwa dari soal yang semisalnya yang bunyinya membaca Al-Quran adalah ibadah, termasuk dari ibadah-ibadah yang terkait dengan badan. Ini murni terkait dengan badan, itu ucapan lisan, dan tidak boleh mengambil upah. Tidak boleh mengambil upah karena membacanya untuk mayit.
dan tidak boleh pula yaitu menyerahkannya kepada orang yang membaca, kepada orang yang membaca Al-Quran ya untuk mengirimkan pahala, dan tidak ada di dalamnya pahala ya, tidak ada di dalamnya pahala. Dan keadaan ini ya, dalam keadaan ini kemudian ya telah berbuat dosa orang yang mengambil upah dan juga orang yang telah menyerahkannya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak boleh ya mengambil ujrah atau meminta upah atau meminta ya balasan atas ya membaca Al-Quran dan menghadiahkannya kepada mayit, karena tidak dinukilkan dari seorang pun dari para imam, yaitu para imam. Ulama telah berkata, sungguhnya seorang yang membaca dikarenakan harta, ya, jadi seorang yang membaca dikarenakan untuk mendapatkan harta atau uang, maka tidak ada pahala baginya. Maka bagaimana ya dia akan menghadiahkannya kepada mayit? Ya, intah ini ya fatwanya. Dan asalnya pada yang demikian itu bahasanya ibadah itu adalah terbangun ya di atas ya larangan. Jadi asal dalam ibadah adalah ya terlarang ya, kecuali apa? Ya ada dalil yang menunjukkan akan yang demikian itu, maka ibadah itu tidak ya dilakukan melainkan apabila ditunjukkan oleh dalil dari syariat akan ya syariatnya akan dimasukkannya. Ya, karena ibadah itu adalah tauqifiyah sebagaimana beliau sebutkan, maka tidak boleh dilakukan melainkan ya dengan menggunakan dalil yang sahih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wa atiullah wa atiur rasul, maka taatilah kalian Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul alaihi salatu wasalam. Dan juga Nabi SAW ya telah bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya ya dari perkara kami, maka amalannya itu adalah fahuwa mardud ya, fahuwa raddun, yaitu mardud, yaitu tertolak. Dan juga dalam satu riwayat, barang siapa yang mengada-ngadakan ya dalam urusan kami ya dalam agama ini yang tidak ada ya contohnya, maka itu juga ya tertolak, yaitu tertolak atas pelakunya. Dan amalan ini sebagaimana yang ditanyakan ya oleh penanya, kami tidak mengetahui bahwasannya ya amalan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, juga tidak dilakukan oleh salah seorang dari sahabatnya Nabi SAW ya, sedangkan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, dan kebaikan semuanya itu adalah dalam mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW ya, begitu pula dengan husnul qasad, yaitu apa? niat yang baik, yaitu niat yang ikhlas, ya, niat yang ikhlas, dan juga apa? mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya barang siapa yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik, yaitu dua syarat ya diterimanya amalan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kukuh, dengan tali yang kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala ya barang siapa yang man aslama wajahu lillah, yaitu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan dia muhsin, yaitu ikhlas karena Allah dan mencoki Rasulullah SAW, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ketakutan pada mereka, dan juga tidaklah mereka bersedih. Maka keburukan semuanya itu adalah di dalam ya menyelisih apa yang datang dari Rasulullah SAW ya, dan memalingkan tujuan ya, memalingkan niat ya dalam amalan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan soal yang kedua, bahwasanya duduk di rumah ya orang yang mendapatkan musibah ya kematian atau selainnya ya ini selama 3 hari atau lebih dari 3 hari untuk berkabung ya dan juga membaca Al-Quran ya atas mayit, maka ini adalah tidak boleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi amalan ini adalah merupakan amalan bid'ah yang tertolak ya pada pelakunya. السؤال الثامن أو شبيه لما مر قريب من المسألة التي مرت بنا قبل قليل. السائل يقول: عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء، وعندما يحملونه بسيارة الموت يضعون مكبرات للصوت أيضا، حتى صار المرء بمجرد سماعه القرآن
يعلم أن هناك ميتا فيتشاءم لسماعه القرآن، وحتى أصبح لا يفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان. هذا يوجد في بعض البلدان، فجعل القرآن للعزاء للموت، إذا كان عنده موت أسمع الناس القرآن. قال: ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟ الجواب من الشيخ الفوزان حفظه الله: إن هذا العمل بدعة بلا شك، هذا العمل بدعة، فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه، لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت. فنصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة، فإن ذلك أولى بهم عند الله، وهو أولى بالنسبة للميت أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه. يعذب يعني يتألم من هذا البكاء، وهذه النياحة وإن كان لا يعاقب عقوبة الفاعل، وإن كان لا يعاقب أي الميت عقوبة الفاعل أي النائح، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، والعذاب ليس عقوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذابا. ومن كلمات الناس الشائعة قولهم: عذبني ضميري. والحاصل أنني أنصح أخواتي بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعدا، ولا تزيد موتاهم إلا عذابا. إذن هذا الشيء يترك لأنه بدعة، فلا تشغل مكبرات الصوت لإسماع الناس القرآن حال الموت، حال العزاء في بيت الميت أو في أثناء حمله بسيارة إلى المقبرة. Kemudian soal yang selanjutnya, ketika seorang meninggal, orang-orang mengangkat suara mereka dalam membaca Al-Quran, dengan pengeras suara, ini di rumah duka, dan ketika mereka membawanya, membawa mayit, dengan mobil khusus, mobil jenazah, mereka meletakkannya dengan pengeras suara juga, itu membaca Al-Quran dengan suara yang keras, sehingga seorang itu dengan sekadar mendengarnya, yaitu mendengar Al-Quran, dia mengetahui bahwasanya di sana ada mayit, ada yang meninggal. Kemudian orang-orang merasa sial dikarenakan mendengarkannya Al-Quran, sehingga menjadilah mereka tidaklah membuka atau melakukan bacaan Al-Quran, melainkan ketika ada meninggalnya atau ada seorang yang meninggal. Maka apakah hukum pada hal yang demikian itu? Kami memohon nasihat pada mereka ini. Kemudian jawabannya ini adalah, maka jawabannya adalah, sungguhnya amalan ini adalah termasuk amalan bid'ah. Ini tidak diragukan, bahwasanya amalan ini tidak ada di zamannya Rasulullah SAW, dan juga tidak ada pada zamannya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Quran hanya saja itu akan meringankan kesedihan apabila dia membacanya di antaranya dan di antara dirinya, bukan yaitu diiklankan, bukan dikeraskan di atas pengeras suara. Maka nasihatku untuk saudara-saudaraku supaya mereka untuk meninggalkan perbuatan yang baru dalam agama ini, karena sungguhnya yang demikian itu adalah lebih layak untuk mereka, lebih pantas bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih pantas apabila ditinjau dari si mayit sendiri, karena Nabi SAW telah mengkhabarkan bahwasanya seorang mayit yu'adzab, yaitu dihukum atau diberikan hukuman dikarenakan tangisan keluarganya, tangisan keluarganya padanya,
dan juga karena niyahahnya padanya, yaitu tangisannya padanya. Ya, maksudnya diadab di sini adalah ya merasa ya sakit dari tangisan mereka, yaitu kesakitan ya dikarenakan apa tangisan mereka, yakni mereka ya ta'alam, yaitu mereka bersedih. Ya, mereka bersedih dikarenakan apa tangisan dari keluarganya. Ya, karena niyaha ini ya bukan maksudnya apa? Bukan diikob yaitu sebagaimana hukuman itu pada pelakunya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, dan tidaklah dosa seorang itu ya, seorang yang melakukan dosa itu tidaklah ditanggung oleh ya orang yang lainnya. Jadi seorang yang melakukan dosa maka dia akan menanggung dosanya sendiri, ya tidak menanggung dosa yang lainnya. Maka adab di sini maksudnya adalah bukan ukubat, yaitu bukan hukuman. Ya, sebagaimana dalam sabda alaihi salatu wasalam, ya safar itu adalah bagian dari adab, yaitu menunjukkan di sini bahwasanya di situ ada alam, yaitu rasa sakit, rasa sedih, ya, dan yang semisalnya, ya, yang seperti itu apa sehingga seakan-akan dihitung atau dianggap sebagai adab. Dan termasuk dari ucapan ya manusia yang tersebar bahwasanya mereka mengatakan misalnya ya adzabani dhamiri, yaitu telah ya membuatku sakit, maksudnya adalah membuatku sakit apa? Dhamiri, yaitu apa? Jiwaku. Ya, telah membuatku ya merasa sedih, ya, terasa sakit, maksudnya merasa sedih ya diriku. Dan kesimpulannya bahwasanya aku nasihatkan pada saudara-saudaraku, ya, saudara-saudariku ya untuk menjauhi semisal ini, ya, menjauhi adat semisal ini yang apa? Tidaklah ya menambah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan ya kejauhan, yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah menambah ya orang atau mayit-mayit mereka melainkan apa? Yaitu rasa sedih ya pada mereka. Maka perbuatan ini kesimpulannya adalah ditinggalkan karena ini adalah merupakan ya perbuatan bid'ah di dalam agama. Masya Allah. السؤال التاسع يقول السائل: إني أحاول أن أقرأ القرآن الكريم وأحب كتاب الله كثيرا، ولكن صدري يضيق علي فلا أستطيع أن أكمل التلاوة، فما هو الحل؟ هو يحب أن يقرأ القرآن، لكن إن شرع في القراءة ضاق صدره وانقطع عن القراءة، يتوقف عن القراءة. الجواب من الشيخ الفوزان حفظه الله: الحل فيما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أرشدنا الله سبحانه وتعالى قبل أن نتلو القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل أن يطرد الله عنا هذا العدو وأن يبعده عنا. وعليك بالتدبر، فإنك إذا تدبرته فإن هذا مما يجلب لك الخشوع ويرغبك بالقرآن الكريم، ولا يكون كل همك إكمال السورة أو ختم الجزء أو ما أشبه ذلك، بل يكون مقصودك هو التدبر والتفكر فيما تقرأ من آيات الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل، ولا يمر على آية رحمة إلا وقف وسأل الله، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف واستعاذ بالله، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بتدبر وحضور قلب. إذن الحل لمن كان هذا حاله فيما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله أمران. الأمر الأول الاستعاذة، فالمسلم ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد قراءة القرآن ليطرد هذا الشيطان ووساوسه. الأمر الثاني أن يقرأ القرآن بتدبر وتفكر،
فإن القرآن إذا قرئ بتدبر وتفكر رغب الشخص في الزيادة والاستزادة من قراءة القرآن. Kemudian soal yang ke-9, ya, sesungguhnya aku telah berusaha, senantiasa berusaha untuk membaca Al-Quran Al-Karim, dan aku mencintai kitabullah, ya, aku mencintai sekali kitab Allah, ini Al-Quran. Akan tapi, ya, dadaku merasa sempit, ya, dadaku terasa sempit padaku, ya, dan aku tidak dapat, ya, menyempurnakan atau menyelesaikan membaca. Maka, ya, bagaimana jalan keluar, ya, dari hal ini? Ya, kemudian, ya, dijawab di fatwa ini, dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, al-hallu, ya, jalan keluarnya adalah, ya, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan, ya, kepadanya, itu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, apabila yang engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berlindung, yaitu isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, dari setan yang terkutuk. Ini dari godaannya, dari was-wasnya dan yang semisalnya. Dan sungguhnya setan tidaklah ada padanya kekuatan, ya, atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kekuatan setan itu, ya, pada orang-orang yang mereka telah, ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka telah berbuat kesyirikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan pada kita, ya, sebelum kita membaca Al-Qur'an, ya, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengusir dari kita, ya, musuh ini, ya, dan menjauhkannya, ya, dari kita. Dan selayaknya atas kita, ya, wajib bagi kita untuk mentadaburi, yaitu merenungi dan memikirkan, ya, apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena sungguhnya apabila, ya, engkau mentadaburi Al-Qur'an, maka, ya, seperti ini, ya, adalah perkara yang akan mendatangkan padamu kekhusyukan, ya, dan memberikan dorongan padamu, ya, supaya mencintai Al-Qur'an Al-Karim, dan tidaklah, ya, terjadi kesedihanmu, maka tidak akan, dan tidaklah semua kesedihanmu dalam menyelesaikan surat, ya, atau menyelesaikan juz atau yang semisalnya dari yang demikian itu, ya, bahkan, ya, maksudmu yaitu adalah, ya, dalam mentadaburi dan dalam merenungi. Jadi maksudnya adalah bahwasanya tujuan seorang itu bukan hanya sekedar menyelesaikan surat, ya, atau menyelesaikan juz atau yang semisal dengan itu, akan tapi seorang itu tujuannya adalah untuk mentadaburi, ya, dan merenungi terhadap apa yang dibaca, apa yang kau baca dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dahulu beliau memanjangkan bacaannya dalam salat malam, ya, dan beliau apabila melewati, ya, ayat yang terdapat rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, beliau berhenti kemudian meminta pada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Dan apabila, ya, tidaklah beliau melewati suatu ayat yang terdapat di dalamnya yaitu penyebutan tentang azab, ya, melainkan beliau alaihi salatu wasallam berhenti, kemudian beliau alaihi salatu wasallam berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal ini, hal yang menunjukkan bahwasanya dahulu Nabi SAW yaitu membaca Al-Qur'an itu dengan, ya, dengan tadabbur, ya, dengan menghadirkan hatinya. Maka, ya, kesimpulannya, jalan keluarnya adalah ketika seorang yang mengalami hal yang sebagaimana disebutkan, yaitu supaya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan setan dan juga dari was-was dari setan. Kemudian yang kedua, bahasa seorang dalam membaca Al-Qur'an yaitu dengan tadabbur. Masyaallah. Soal العاشر يقول السائل: التفاسير كثيرة، فما التفسير الذي تنصح بقراءته وجزاك الله خيرا؟ الجواب من الشيخ الفوزان، هذا السؤال متعلق وقريب ما مر بنا في مجلس الأمس. الجواب من الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: لا شك أن التفاسير كثيرة والحمد لله، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، والتفاسير متفاوتة، منها المطول ومنها المختصر ومنها التفسير السالم من الأخطاء
ومنها التفسير الذي فيه أخطاء ولا سيما في العقيدة، تأويل أسماء الله وصفاته. والذي أنصح به إخواني من الشباب هو تفسير ابن كثير، فإنه من أعظم التفاسير وأحسنها طريقة ومنهجا على الرغم من اختصاره، لأنه يفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم بالسنة النبوية، ثم بأقوال السلف، ثم بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، فهو تفسير متقن موثوق. وأيضا هناك تفسير البغوي، وتفسير الحافظ ابن جرير، وتفسير الحافظ ابن جرير الطبري، فهو تفسير واسع وشامل، فهذه التفاسير موثوق بها. وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو تفسير جيد وسهل العبارة غزير العلم. أما بقية التفاسير فهي تجيد في بعض النواحي، ولكنها فيها أخطاء، ولا سيما في العقيدة، ولا يصلح أن يقرأ فيها إلا الإنسان المتمكن، بحيث يأخذ منها ما فيها من الخير ويتجنب ما فيها من الخطأ، لكن المبتدئ لا يستطيع هذا، فعليه أن يأخذ التفسير الذي ليس فيه مزالق وليس فيه أخطاء، مثل تفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الحافظ ابن جرير، وكلها تفاسير والحمد لله قيمة وجيدة ما شاء الله. إذا نشاد الشيخ الفوزان بثلاثة تفاسير أو أربعة: تفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير، وهكذا تفسير السعدي. وقوله حفظه الله تعالى: أما بقية التفاسير، يعني هذا في الغالب، هذا في الغالب، فليس كل تفسير سوى هذه الأربعة فيها تأويل أو فيها أخطاء أو فيها كذا. ليس القصد أن كل تفسير سوى هذه الأربعة لابد أن يكون فيه مخالفات وأخطاء وكذا، لا، إنما هذا في الغالب. وقد يكون الكلام قديما، فقد طبعت كتب تفاسير كثيرة كتفسير الشيخ ابن عثيمين حفظه الله رحمه الله، وهكذا التفسير الميسر والمختصر في التفسير، وكثير من التفاسير التي ليس فيها هذه المزالق والأخطاء، والحمد لله. Kemudian soal yang ke-10 ya, dari fatwa Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ya, dan ini sudah ya ada kaitannya dengan ya rambu-rambu yang sebelumnya ya. Tafsir-tafsir atau kitab-kitab tafsir itu banyak sekali ya, maka ya tafsir manakah yang kau nasihatkan ya dalam bacanya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan padamu. Jawabannya, ini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan tidak diragukan bahwasanya kitab-kitab tafsir itu banyak sekali, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kitab-kitab tafsir itu bertingkat-tingkat ya, di antaranya kitab tafsir itu mutawwal ya, ada yang panjang ya, dan di antaranya ada yang mukhtasar, yang ringkas, dan di antaranya ya tafsir yang selamat dari kesalahan-kesalahan, dan di antaranya tafsir yang ya terdapat di dalamnya kesalahan-kesalahan ya, terlebih lagi dalam ya permasalahan akidah. Maka yang aku nasihatkan ya pada saudara-saudaraku dari kalangan ya pemuda ya, yaitu adalah tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Maka sungguhnya tafsir Ibnu Katsir termasuk ya tafsir yang paling mulia, yang paling ya baik, dan paling baiknya dalam ya cara dan juga dalam metode ya, walaupun ya masih terhitung apa ikhtisar ya, dikarenakan ya terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu ditafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ini yang pertama, kemudian ditafsirkan dengan As-Sunnah Nabawiyah, kemudian ditafsirkan dengan ya pendapat atau perkataan para salaf ya, kemudian ya bagaimana ya ditinjau dari lughah Arabiyah yang datang Al-Qur'an melaluinya. Maka ya tafsir ini yang Ibnu Katsir adalah merupakan tafsir yang kuat ya, dan yang termasuk tafsir yang terpercaya. Dan juga di sana ya terdapat tafsir Baghawi ya, juga terdapat tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya, dan ini terhitung ya tafsir yang sangat luas ya dan mencakup ya. Maka kitab-kitab tafsir ini ya terpercaya ya, kitab-kitab tafsir ini adalah kitab yang terpercaya. Begitu pula tafsir
dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, maka ini juga termasuk tafsir yang bagus dan mudah dalam ibaratnya, dalam ungkapannya, ya, dan menunjukkan ya banyak ilmunya. Ya, adapun yakni tafsir-tafsir yang lainnya, maka bisa terlihat di sana ada yang baik ya pada satu segi, akan tapi terdapat di dalamnya kesalahan-kesalahan, ya, terlebih lagi dalam permasalahan akidah. Maka ya tidak selayaknya, tidak pantas ya membaca ya dalam tafsir ini, melainkan ya seorang yang telah mutamakin, yaitu memiliki kekokohan dalam ilmu agama, yaitu alim, ya, seorang ulama ya memiliki kekokohan dalam ya ilmu agama, di mana dia bisa mengambil darinya apa yang terdapat ya dari kebaikan di dalamnya dan meninggalkan apa yang terdapat di dalamnya dari kesalahan. Akan tapi bagi seorang pemula, ya, seorang pemula yang tidak mampu ya untuk melakukan hal ini, maka hendaklah atau wajib baginya untuk mengambil ya tafsir-tafsir yang yang terlepas dari kesalahan, ya, terlepas dari mazalik, yaitu penyimpangan dan kesalahan yang tidak ada ya terdapat di dalamnya kesalahan-kesalahan, ya, seperti apa yang telah disebutkan, yaitu ya semisal tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Baghawi dan juga tafsir Ibnu Jarir, dan semua dari tafsir-tafsir ini ya adalah ya tafsir yang terpercaya. Dan beliau ya hafizallahu taala menambahkan, jadi saya bilang menambahkan bahwasanya di sana ya alhamdulillah terdapat tafsir-tafsir yang juga terlepas dari kesalahan. Ya, bahwasanya penyebutan di sini bukan menunjukkan pembatasan, ya, karena kita dapati di sana terdapat tafsir Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan juga di sana terdapat tafsir Muyassar, atau di sana juga terdapat ya tafsir Mukhtasar. Ini termasuk ya tafsir-tafsir yang bagus yang terlepas dari kesalahan-kesalahan. Jadi apa yang disebut Shalih Fauzan bukan menunjukkan terbatas pada 4 ya sebagaimana beliau sebutkan tafsir Ibnu Katsir, Baghawi atau Ibnu Jarir atau Sa'di, tapi ya sebagaimana yang ditambahkan oleh Syekh Bilal, yaitu ya sebagaimana yang telah kami sebutkan juga. ما شاء الله ما شاء الله. السؤال الذي يليه هو 11. يقول السائل: نفيد سماحتكم بأنه يردنا بعض الاستفسارات من بعض المدارس عن حكم قراءة سورة الفاتحة من قبل جميع الطالبات من مدارس البنات بصوت مرتفع في طابور الصباح، ولأهمية معرفة حكم الشرع في هذه المسألة أرجو تفضل سماحتكم بإفادتي بذلك حتى نتمكن من إبلاغ المدارس به. إذن السائل يقول: عندنا في طابور الصباح، هذا قبل دخول الطلاب إلى فصولهم، يجتمعون في ساحة المدرسة ويقرؤون ماذا؟ الفاتحة بصوت مرتفع، بصوت جماعي. هذا هو السؤال. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز اتخاذ ما ذكر من قراءة الطلاب أو الطالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس. إذن كون هذا عادة يستمرون عليه، هذا لا يجوز، بل هو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ولا مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور، مرة تقرأ آيات، ومرة الفاتحة، وتارة أحاديث صحيحة، وتارة حكم وأمثال ليس فيها محظور شرعي، وتارة أناشيد إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا التزامهم بقراءة سورة الفاتحة وبصوت جماعي وهكذا كل يوم، هذا بدعة محدثة. Kemudian soal yang selanjutnya, yang 11, ya, kami memberitahukan pada ya Fadilatul Syekh Shalih Fauzan ya bahwasannya ya apabila telah datang pada kami sebagian yaitu permintaan dalam ya penafsiran, yaitu penerangan ya dari sebagian madrasah bagaimana tentang hukum membaca surat Al-Fatihah ya dari para santriwati ya di sekolah, yakni sekolah para santriwati, dengan suara yang diangkat, yaitu suara keras ketika mereka mengantri
ya di waktu pagi hari. Yaitu maksudnya adalah antrian ya sebelum mereka ya masuk ke dalam kelas, yaitu antrian di halaman sekolahan ya, di halaman sekolahan, kemudian sebelum mereka masuk ke dalam kelas kemudian mereka ya membaca surat Al-Fatihah. Dan dikarenakan pentingnya akan hal ini, mengetahui hukum syariat pada permasalahan ini, maka ya aku ya memohon ya kemurahan dari ya Fadilatul Syekh Ustaz Shalih Fauzan untuk memberikan faedah kepadaku akan yang demikian itu, sehingga ya kami memungkinkan bagi kami untuk ya menyampaikan pada ya sekolahan-sekolahan tersebut. Kemudian jawaban Ustaz Shalih Fauzan hafizallahu taala ya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya beliau mengatakan tidak boleh itu mengambil ya sebagai kebiasaan dari apa yang disebut ya, yaitu untuk bacaannya para santri dan para santriwati, yaitu dengan membaca apa? Surat Al-Fatihah secara terus menerus. Ini jadikan adat ya dalam antrian ya di waktu pagi hari ketika di madrasah atau ketika di sekolahan. Bahkan ya ini adalah merupakan bid'ah, ya merupakan perkara agama yang baru, dan telah tetap dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan barang siapa mengadakan dalam urusan kami ini ya sesuatu yang tidak ada darinya, maka apa yang dia adakan itu adalah tertolak, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau katakan dan tidak ya terlarang ya supaya apa ya melakukan macam-macam ya, yaitu dari apa yang diucapkan ketika dalam mengantri, yaitu dalam mengantri ketika masuk kelas itu apa, yaitu di sekali waktu mengucap, misalnya membaca ayat, sekali waktu misalnya membaca Al-Fatihah, sekali waktu ya membaca hadis-hadis sahih, sekali waktu ya membaca ya tentang hikmah-hikmah, atau sekali waktu membaca tentang peribahasa yang baik yang tidak ada di dalamnya suatu yang diharamkan secara syariat ya, dan sekali waktu yaitu mengucapkan atau melafadzkan yaitu nasyid islami. Wabillahi taufik. السؤال الثاني عشر قد مر بنا شبيهه، وهو السؤال السادس الذي مر بنا. فالسائل يقول: ما حكم تقبيل القرآن؟ مر بنا. الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم، وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فالقرآن أنزل للتدبر وللتعظيم وللعمل به وليس لتقبيله. بعض الناس يقبله ويخالف أمره ونهيه، فما فائدة هذا التقبيل؟ إذا القرآن أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به. Kemudian soal yang ke-12 ya, dan soal ini telah datang sebagaimana dalam soal yang ke-6 ya telah lewat ya, soal yang diajukan pada Syekh Shalih Fauzan, apakah hukum ya mencium Al-Qur'an? Ya, jawaban beliau hafizallahu taala setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengetahui ya dalil akan disyariatkan ya dalam mencium Al-Qur'an Al-Karim ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu adalah untuk membacanya, dan juga untuk mentadaburinya ya, dan juga untuk mengagungkannya dan mengamalkan dengannya ya, sebagaimana ya Al-Qur'an diturunkan adalah untuk ya ditadaburi ya, dan ya tidak pas juga apabila seorang mencium Al-Qur'an kemudian ternyata dia menyelisih ya perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi tuntutannya bahasanya seorang itu adalah untuk ya mentadaburi Al-Qur'an dan meninggalkan dari apa yang dilarang ya dalam Al-Qur'an dan melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Wabillahi taufik. نختم بهذا السؤال في مجلسنا هذا، وهو السؤال الثالث عشر. قوله: في كل وقت من أوقات الصلاة أقوم بقراءة سورة الفاتحة لوالدي المتوفى وأنا على سجادة الصلاة، هل يجوز هذا؟ يقرأ الفاتحة لوالدي، الله المستعان. الجواب من اللجنة الدائمة ومن فتوى الشيخ الفوزان، جواب الشيخ الفوزان،
قال قراءة الفاتحة للأموات الوالدين أو غيرهما بدعة. إذن هذا الفعل بدعة. ليش بدعة؟ قال حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ للأموات أو لأرواح الأموات لا للوالدين ولا لغيرهما، ولكن المشروع أن تدعو لوالديك في الصلاة أو بعد الصلاة، وأن تستغفر لهما، وأن تدعو لهما بالمغفرة والرحمة وغير ذلك من الأدعية الصالحة النافعة. إذن هذا اعتاده كثير من الناس وهو بدعة. هذا الفعل بدعة، أن تقرأ سورة الفاتحة على روح فلان وعلى روح فلان وفلان وفلان، هذا عمل مبتدع. والمشروع أن تدعو لمن شئت من المسلمين أموات كانوا أو أحياء. Kemudian soal yang ke-13 ya, dikatakan di sini pada setiap waktu ya dari waktu-waktu sholat ya aku lakukan yaitu membaca Al-Fatihah ya untuk ya kedua orang tuaku yang telah meninggal ya, dan saya dalam keadaan ya sujud ya di atas sajadah ya, di atas sajadah. Apakah boleh yang demikian itu? Jawaban Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala bahwasanya membaca Al-Fatihah bagi orang yang telah meninggal ya, baik itu kedua orang tua atau selain dari keduanya, adalah bid'ah, yaitu perbuatan baru di dalam agama ya, di mana tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Al-Fatihah itu dibaca untuk orang-orang yang telah meninggal ya, atau ruh ya orang-orang yang telah meninggal ya, tidak pula untuk ruh kedua orang tua yang telah meninggal dan juga ya selain dari keduanya yang telah meninggal. Akan tapi yang disyariatkan ya bahwasanya ya engkau mendoakan kedua orang tuamu di dalam sholat, yang engkau doakan kedua orang tuamu yang telah meninggal dalam sholat atau setelah sholat ya, dan engkau mintakan ampunan pada keduanya dan engkau berdoa kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengampuninya dan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya ya, dan selain yang demikian itu dari doa-doa yang saleh, yang sah dan juga yang mendatangkan manfaat ya, dan ini sebagaimana ya banyak dilakukan oleh ya sebagian dari kaum muslimin ya, dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin. Mereka terbiasa ya melakukan hal yang semacam ini, yaitu mereka membaca Al-Fatihah kemudian dikirimkan ya pahalanya atau amalan tersebut untuk kedua orang tuanya atau ya ruh-ruh yang orang-orang yang telah meninggal ya dari fulan atau fulan dan yang semisalnya. Maka ya perbuatan ini adalah termasuk perbuatan yang ya bid'ah, perbuatan yang baru di dalam agama. ما شاء الله ما شاء الله. إذا أخذنا في مجلسنا هذا بعض الفتاوى المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم، وهكذا بعض الفتاوى تبين لنا أن هناك أعمال وإن كانت منتشرة لكنها من البدع، فلنحذر منها ونحذر منها غيرنا. Ya, maka dari sini ya hendaknya seorang waspada, walaupun di sana banyak orang yang melakukan, akan tapi apabila ya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ya hendaknya seorang itu untuk waspada darinya. إذا نكتفي بهذا في مجلسنا هذا، وإن شاء الله في غد نختم ماذا؟ نختم الكتاب، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون اختبارنا في ما حفظناه خلال هذين الشهرين. الأسبوع القادم سينتهي شهر ربيع الآخر، سنختبر إن شاء الله فيما حفظناه كاملا، الذي اختبرناه في الشهر الماضي وما حفظناه في هذا الشهر أيضا. فاستعينوا بالله عز وجل، والله عز وجل سيعينكم، كل فضل بيده سبحانه. Kemudian insyaallah pada kesempatan besok ya kita akan selesaikan kitab ini ya, dan pada ya pekan depannya ya antum ya siap menghadapi ujian yang kedua, yaitu ujian yang telah dihafal ya dari awal hingga yang terakhir. Jadi ujian dari ya Rabi al-Awwal dan juga Rabi al-Akhir. Jadi insyaallah pekan depan ya disiapkan dan ista'inu billah, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan pada kita sekalian ya,
Itu persiapan untuk menghadapi ujian yang pada pekan yang akan datang, yaitu semua dari apa yang telah dihafal, dan dari apa yang telah dihafal dari selama 2 bulan ini. وإن شاء الله إن كانت درجاتكم طيبة فسيحصل عندنا تخفيف في مراجعة الصورة وزيادة في المراجعة الكبرى. إن شاء الله ستكون المراجعة الصورة تنقص واحدة والكبرى نزيد فيها نصف، فهو نقصان إن شاء الله، يصير 3 أجزاء في الكل، جزءان في الصورة وجزء في الكبرى، فينقص منكم نصف جزء. لكن هذا متى؟ إن كانت درجاتكم طيبة في الاختبار إن شاء الله. Dan apabila ya derajat atau nilai ujian antum sekalian ya bagus, maka beliau katakan akan diringankan ya murojaah sughronya, ya akan dikurangi dan akan ditambah murojaah ya kubronya. Tapi ini masih apa? Berarti masih terhitung lebih sedikit, ya masih terhitung lebih sedikit. ما شاء الله. نكتفي. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.